kembali lagi di Forum Timnas. Dan kali ini gue kembali tentu saja untuk membahas pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di pertandingan kedua Piala Asia, yang akhirnya kita, Timnas Indonesia, mampu meraih kemenangan pertama sejak 20 tahun yang lalu, 2004. Kita terakhir kali meraih kemenangan di Piala Asia. Kita mampu meraih kemenangan kembali di malam ini menghadapi Vietnam 1-0. Dan ini juga menjadi kemenangan pertama Coach Shin Tae-yong menghadapi Vietnam. Semenjak 4 pertandingan terakhir itu nggak pernah menang. Dan seperti yang gue bilang di preview, nggak ngaruh lu nggak pernah menang, itu bukan berarti lu nggak bisa menang. Dan itu dibuktikan di pertandingan kali ini, di mana kita bisa mengalahkan Vietnam. Oke, gue mulai dulu dari mungkin starting 11 ya, karena starting 11 ini menarik. STI melakukan beberapa perubahan, cukup banyak perubahan. Kiper tetap sama Hernando. Di lini belakang itu Hubner yang bermain dengan Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Rido dan juga Elkan Bagot dicadangkan. Terus di tengah Ivar Yener, bukan Marcelino tapi Egy, yang kalau kalian lihat lebih sering di tengah. Tapi Egy ini bukan sejajar dengan Ivar Yener, tetapi dia lebih maju, lebih menyerang, nomor 10. Sedangkan fullback tetap Arhan dengan Asnawi. Nah, di depan sebelah kiri Marcelino, sebelah kanan Yakob, di depan tetap Rafael Struijk. Jadi perbedaannya apa dengan pertandingan lawan Irak kemarin? Formasinya sama 3-4-3, tetapi pendekatan atau pemain dengan naluri menyerang itu di pertandingan kali ini jauh lebih banyak. Ya, Egy, Marcelino, Struijk, Sayuri, bahkan Asnawi, Arhan aktif sekali menyerang, sehingga permainan kita jauh lebih baik, terutama soal apa? Soal pressing. 10 menit awal Vietnam itu nggak dikasih nafas, jujur-jujuran aja, nggak dikasih nafas. Kita benar-benar mendominasi, kita ngepres, kita mengurung Vietnam lah. Dapat 2 peluang dari Rafael Struijk di awal, udah dapat peluang on target. Lalu setelah itu yang kombinasi umpan-umpan pendek yang keren banget, tapi sayang finishing dari Rafael Struijk masih melebar tipis. Dan nyaris kalau gue bilang di babak pertama ya, Vietnam itu nggak ada peluang yang berbahaya, serius. Mungkin heading dari corner ya seperempat peluang lah, nggak banyak, nggak ada, bahkan nyaris nggak ada peluang berbahaya. Sedangkan kita Sandy Walsh dapat kan yang di heading mampu di save. Terus ada beberapa kali lah peluang dari kita yang menurut gue secara build up itu sudah baik dilakukan oleh Timnas Indonesia. Dan berbuahnya di mana ya? Di penalti tersebut. Apakah itu penalti? Layak penalti karena dia tarik. Rafael Struijk ditarik, bahkan sampai dia udah jatuh pun ditarik ya. Itu jelas penalti lah. Nggak perlu dicek VAR pun, itu udah basic. Sehingga Asnawi yang diberikan kepercayaan sebagai kapten mampu mengeksekusi dengan sangat baik 1-0. Babak kedua itu kan terakhir terjadi di akhir babak pertama, sehingga babak kedua Vietnam lebih ngegas sejak awal. Tapi Vietnam ya mungkin 10-15 menit awal cukup ngepres kita kesulitan keluar. Tapi kan setelah itu Witan dimasukkan menggantikan Asnawi. Nah, di situ setelah itu praktis Vietnam juga nggak bisa berbuat banyak. Kita sudah mulai lebih stabil lah. Defense kita jauh lebih stabil. Masuknya Witan, Yakob digeser lebih ke belakang, Egy main wing kanan, Witan main wing kiri. Lebih stabil lah. Nggak banyak peluang juga Vietnam habis itu. Dan beberapa pergantian pemain, Hoki, Adam Alis, not bad. Bahkan kalau gue bilang kita dapat berapa kali peluang lewat counter, transisi, cuman finishingnya yang menjadi problem. Hoki banyak sekali dapat momentum, tapi ya kelihatan jam terbangnya minim sekali. Dia baru menjalani debutnya di Piala Asia, jadi gak bisa kita salahin juga. Bener-bener kelihatan jam terbangnya cetek. Dan ya overall gue bilang kita bermain bagus. Mungkin Vietnam dapat peluang di menit-menit akhir yang syutingnya di save Hernando. That's it. Gak banyak peluang besar juga Vietnam, ya kan. Dan kita juga kayak tadi menit-menit akhir kiper udah maju, transisi kelamaan Witan pegang bola, harusnya bisa langsung shooting aja, itu nggak ada kiper kok. Dan itu hal-hal basic yang mungkin menjadi kekurangan kita nggak bisa kill the game. Kalau 2-0 tuh udah selesai, tapi kita nggak bisa kill the game. Tapi kita juga nggak kebobolan, itu yang menjadi positif. Dan secara overall kita bermain jauh lebih baik dibandingkan Vietnam. Dan dengan pertandingan ini harusnya kita bisa lihat bahwa ya kita itu bisa bermain bagus loh. Kita bisa bermain menyerang loh, kita nggak defense. 3-4-3 itu bisa bermain menyerang. Cuman pendekatannya, cuman pemilihan pemainnya aja. Kalau lebih banyak tipe menyerang, dia otomatis akan menyerang. Dan itu dibuktikan di pertandingan kali ini. Vietnam yang menyulitkan Jepang di pertandingan pertama nggak bisa berkutik banyak di pertandingan kali ini, nyaris
nyaris nggak bisa berkutik. Open play nggak ada peluang besar, kebanyakan dari set piece ya. Ya gue nggak ngerti lah Vietnam main seperti itu. Jujur sangat jelek kalau gue bilang Vietnam main level AFF lah kayak gitu. Dan soal pemain, Hernando ya cukup tenang berapa kali, luar biasa. Pengambilan keputusannya, dia maju, dia intercept bola, dia save. Terus back gue salut, Jordi Amat nggak banyak bikin blunder, cukup solid sampai dia ditarik keluar karena cedera hidung. Itu dia main cukup solid lah. Hubner juga berapa kali melakukan long ball yang sangat keren. Kalau menurut gue sangat keren, apalagi crossingnya ke Sandy Walsh itu benar-benar akurat banget, keren banget. Sandy Walsh luar biasa. Sandy Walsh ini mungkin bisa man of the match ini, bisa gue kasih ke Sandy Walsh karena dia mainnya begitu solid, sangat luar biasa. Bantu nyerang juga berapa kali. Asnawi Arhan juga mainnya solid, bantu serangan berapa kali dengan baik. Terus lini tengah Ivar Jenner oke. Egy yang mungkin agak kurang. Terus Jakob Marcelino juga lumayan bagus. Rafael Struijk punya kontribusi jelas, dia ciptakan 2 peluang, lalu penalti juga gara-gara dia. Jadi secara overall pemilihan starting 11 STE kali ini berjalan baik, benar ya, dan sukses. Pergantian pemain pun sebenarnya nggak jelek. Hoki dapat beberapa kali peluang. Adam Alis pun ya not bad kalau gue bilang, cukup bekerja keras juga sebagai winger. Dia menambah lini tengah. Witan juga cukup eksplosif lah. Jadi ya secara overall gue cukup puas dengan permainan, bahkan tergolong sangat puas kita bisa mengalahkan Vietnam ya setelah sekian lama. Apalagi setelah pemainnya Vietnam itu songongnya minta ampun. Kalau kalian perhatikan kan sebelum pertandingan, Nguyen Van Trong kalau nggak salah, pemain nomor 14 tadi ya, dia bilang ya Indonesia harus berhati-hati karena mereka nggak bisa bikin curang lagi karena ada VAR ya. Gue nggak ngerti curangnya dari mana, karena yang sering main provokatif, yang sering main curang itu Vietnam justru. Mungkin dia nggak ada kaca di rumah ya, jadi ya wajar aja. Dan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain tadi setelah masuk babak kedua. Ya tinggal pertandingan ketiga lawan Jepang. Tadi Jepang secara mengejutkan kalah dari Irak, dan secara permainan gue nonton Jepang itu jelek. Standarnya Jepang itu jelek. Irak itu berapa kali dapat peluang untuk bisa kill the game 3-4 gol. Cuman mereka nggak bisa cetak gol aja, nggak bisa kill the game aja. Jepang itu jelek banget. Mungkin di akhir-akhir baru kelihatan ngegas, baru Endo cetak gol, lebih pragmatis lah, long ball gitu oke. Tapi sebelum itu nggak ada kreativitas, nyaris nggak ada kreativitas. Lu main Minamino, Kubo juga nggak jalan. Lu main Asano, lu main Ito, whatever lah, lu mainin siapa, nggak jalan. Nah, apakah ada peluang? Ya kita harus realistis, kita harus nothing tulus bermain lawan Jepang. Bukan berarti kita juga bisa dibantai, enggak. Kalau gue bilang kita nggak bakal dibantai. Cuman yang gue pengen lihat seperti tadi, fighting spirit minimal itu luar biasa dari pemain. Mental, mindset, bahwa masuk lapangan untuk menang, bukan untuk bertahan, bukan untuk kalah. Tapi kita harus lebih superior, kita harus lebih menunjukkan bahwa kita ini adalah bukan negara terlemah, dan kita tunjukkan itu lawan Vietnam. Ya Vietnam bisa dipuji-puji lawan Jepang, bermain bagus, kita bisa mengalahkan yang dipuji-puji tersebut. Artinya kita kan baik gitu, it's good things gitu. Dan ya salut juga dengan pemilihan pemain STY. Nah tinggal nanti lawan Vietnam seperti apa, mungkin pendekatannya akan lebih bertahan. Ya kita lihat aja. Asal menurut gue transisinya diperbaiki. Transisi kita tadi sedikit bermasalah, terutama di babak kedua ya. Banyak sekali transisi kita yang gagal menemui gol atau gagal menemui akhirnya gitu. Mungkin secara transisi kurang, secara passing akurasinya juga kurang. Nah itu yang harus diperbaiki. Kalau itu bisa diperbaiki, gue rasa kita bisa memberikan kesulitan menghadapi Jepang di pertandingan ketiga. Jadi selamat kembali lagi kepada timnas Indonesia, kepada seluruh pemain, apresiasi, dan juga kepada coach Shin Tae-yong dan juga seluruh jajaran kepelatihan. Performa yang luar biasa lawan Vietnam. Kita membuktikan bahwa Vietnam kita bisa kalahkan, level ASEAN kita bisa lewati. Maka saatnya kita menatap pertandingan ketiga dengan baik, dengan pede, nothing tulus, nggak usah ada beban. Yang jelas tampil maksimal 100%, berikan segalanya untuk lambang Garuda di dada. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.